Wah wah wah, sangat mantap sekali. Masih berpeluang besar. Ini dia peluang timnas Indonesia agar bisa lolos langsung Piala Dunia 2026. Fans Garuda harus simak ini, yang pasti bikin kalian bahagia saat mendengarnya. Justin Hubner sepertinya senang sekali. Ini dia ucapan berapi-api Justin Hubner usai timnas Indonesia hancurkan Bahrain. Mantap coach, tak ada rasa sakit hati. Ini kata Shin Tae-yong usai timnas Indonesia kalahkan Bahrain. Fans Garuda harus simak ini, yang pasti bikin kalian terharu saat mendengarnya. Nah loh, ada apa ini? Dihajar timnas Indonesia. Dragan Talajic ngamuk ke fans Garuda. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Ucapan berapi-api Justin Hubner usai timnas Indonesia hancurkan Bahrain. Pertandingan panas antara timnas Indonesia dan Bahrain berakhir dengan kemenangan dramatis bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia sukses menumbangkan Bahrain dengan skor tipis 1-0 dalam laga matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini tidak hanya memberikan tambahan 3 poin penting bagi Indonesia, tetapi juga memicu reaksi panas dari kubu Bahrain. Salah satu sosok yang paling menyorot perhatian adalah bek timnas Indonesia, Justin Hubner. Pemain yang tampil penuh selama pertandingan itu memberikan pernyataan berapi-api usai kemenangan tersebut. Dirinya dengan lantang meminta para pemain Bahrain untuk tutup mulut setelah sebelumnya banyak komentar negatif yang dilontarkan oleh tim berjuluk Dilmun Warriors itu. Perasaan yang luar biasa, kami menang menghadapi mereka, dalam kurung Bahrain, ujar Justin Hubner usai laga Selasa 25 Maret 2025. Ia menambahkan bahwa Bahrain seharusnya berhenti berbicara besar dan menerima kenyataan bahwa Indonesia lebih unggul. Sebelum pertandingan dan di laga terakhir ada banyak omongan soal kami dari tim mereka. Dan yang bisa saya katakan mereka harusnya diam karena kami tunjukkan siapa Indonesia sebenarnya, tambahnya. Ucapan berani dari Justin Hubner ini tentu menjadi sorotan. Pernyataannya bukan hanya sekadar emosi sesaat, tetapi juga merupakan bentuk kepercayaan diri yang semakin meningkat di dalam skuad Garuda. Dengan permainan yang semakin solid, kemenangan atas Bahrain menjadi bukti bahwa timnas Indonesia sudah berkembang pesat dan siap bersaing di level tertinggi. Dalam pertandingan tersebut, Justin Hubner tampil luar biasa di lini pertahanan. Ia bersama rekan-rekannya sukses meredam serangan Bahrain dan memastikan gawang yang dikawal Maarten Paes tetap aman dari kebobolan. Aksi heroiknya dalam memotong aliran bola serta melakukan blok krusial di momen-momen genting menjadi kunci keberhasilan Indonesia menjaga keunggulan. Kemenangan ini juga semakin membuka asa bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan tambahan 3 poin, skuad Garuda kini berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan total 9 poin. Jalan menuju Piala Dunia memang masih panjang, tetapi kemenangan ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk terus melaju. Bagaimana menurut kalian tentang kemenangan ini dan ucapan berapi-api dari Justin Hubner? Apakah kalian setuju dengan sikapnya? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 usai kalahkan Bahrain. Timnas Indonesia kembali mencatatkan sejarah dengan kemenangan dramatis atas Bahrain pada Selasa 25 Maret. Hasil ini tidak hanya membawa kebanggaan bagi para pendukung, tetapi juga membuka jalan lebar bagi timnas Garuda untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026.
Dengan peluang yang masih terbuka, seluruh pencinta sepak bola Indonesia kini menaruh harapan besar agar tim kebanggaan tanah air bisa mengamankan tiket ke pesta sepak bola terbesar di dunia. Saat ini, Jepang telah memastikan 1 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai pemuncak grup C. 1 tiket tersisa menjadi rebutan 5 negara, Australia, Arab Saudi, Indonesia, Bahrain, dan Cina. Persaingan semakin memanas karena selisih poin antara tim-tim ini cukup tipis. Australia saat ini berada di posisi kedua dengan 13 poin dari 8 laga, disusul oleh Arab Saudi dengan 10 poin dan Indonesia dengan 9 poin. Sementara itu Bahrain dan Cina masing-masing mengoleksi 6 poin dan masih berpotensi mengancam posisi Indonesia. Peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 memang masih ada, meskipun tidak mudah. Syarat utama agar bisa finish sebagai runner-up di grup C adalah menyapu bersih 2 pertandingan tersisa, yakni melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Jika timnas Indonesia mampu meraih kemenangan dalam 2 laga tersebut, maka total poin yang dikumpulkan akan mencapai 18. Ini bisa menjadi tiket emas bagi skuad Garuda untuk mendampingi Jepang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun perjuangan timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada hasil sendiri. Skenario terbaik adalah berharap Australia dan Arab Saudi tidak memperoleh lebih dari 4 poin di 2 laga terakhir mereka. Jika skenario ini terjadi, maka Indonesia berpotensi naik ke posisi kedua klasemen akhir grup C dan otomatis lolos ke Piala Dunia. Meski peluang ini tidak besar, semangat juang tim yang saat ini dilatih oleh salah satu pelatih terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia membuat kita yakin bahwa keajaiban bisa terjadi. Jika skenario terbaik tidak terwujud dan timnas Indonesia gagal menyapu bersih 2 laga terakhir, maka perjuangan akan berlanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk memastikan langkah ke babak ini, Indonesia setidaknya harus menang saat menghadapi Cina di Stadion Gelora Bung Karno pada 5 Juni nanti. Jika berhasil meskipun kalah melawan Jepang, timnas Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk finish di posisi keempat dengan 12 poin, yang cukup untuk lanjut ke fase berikutnya. Dengan kualitas pemain yang semakin meningkat, kemudian sudah dilatih pelatih terbaik sepanjang masa timnas Indonesia, rasanya tidak mungkin jika timnas Indonesia gagal mencapai impian besar ini. Sekarang, saatnya kita semua memberikan dukungan penuh untuk timnas Garuda. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kata Shin Tae-yong usai timnas Indonesia kalahkan Bahrain. Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi momen yang membanggakan bagi para penggemar sepak bola tanah air. Skuad Garuda berhasil menundukkan Bahrain dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini tidak hanya menambah asa untuk lolos ke Piala Dunia, tetapi juga menarik perhatian mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu turut menyaksikan perjuangan timnas Indonesia dalam sebuah acara nonton bareng (nobar) di sebuah kafe di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Shin Tae-yong terlihat antusias mengikuti jalannya pertandingan dan memberikan komentarnya setelah Indonesia sukses mengalahkan Bahrain. Kita bisa memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 dan harus persiapan lebih baik lagi untuk melawan Cina nanti, ujar Shin Tae-yong ketika ditemui di lokasi nobar, Selasa 25 Maret 2025. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia berhasil meraih kemenangan, masih ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menghadapi laga selanjutnya. Ucapan Shin Tae-yong ini menjadi sorotan karena meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, kepeduliannya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia masih sangat besar. Kehadirannya di nobar bersama para supporter juga menjadi bukti bahwa ia masih memiliki ikatan emosional dengan timnas Garuda.
Di sisi lain, kemenangan ini semakin membuka peluang bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tambahan 3 poin, Indonesia kini berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Namun perjuangan belum selesai karena laga melawan Cina yang akan berlangsung pada 5 Juni nanti menjadi penentu langkah timnas ke babak berikutnya. Apakah kemenangan ini menjadi tanda kebangkitan timnas Indonesia? Bagaimana menurut kalian tentang komentar Shin Tae-yong? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih top dunia komentari penampilan Rizky Ridho lawan Bahrain. Pelatih top kelas dunia tak kuasa menahan kekagumannya terhadap penampilan luar biasa Rizky Ridho dalam pertandingan melawan Bahrain. Siapa sangka, bek tengah timnas Indonesia ini tampil begitu solid dan menjadi kunci dalam kemenangan tipis 1-0 yang diraih skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Sosok pelatih tersebut adalah Patrick Kluivert, mantan striker legendaris Belanda yang kini dipercaya menangani timnas Indonesia. Tak heran jika komentarnya langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Rizky Ridho yang sebelumnya hanya menjadi pelapis saat menghadapi Australia, tampil sebagai starter di laga krusial melawan Bahrain. Keputusan Patrick Kluivert menurunkannya sejak menit awal terbukti tepat. Pemain Persija Jakarta itu bermain tanpa celah mengawal lini pertahanan dengan disiplin tinggi dan memastikan gawang yang dikawal Maarten Paes tetap aman dari kebobolan. Salah satu momen paling dramatis terjadi pada menit ke-48. Saat Bahrain mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol, Rizky Ridho menunjukkan refleks luar biasa dengan menyundul bola tepat di garis gawang, menyelamatkan timnas Indonesia dari kebobolan yang hampir tak terelakkan. Aksi heroiknya ini sontak membuat stadion bergemuruh dan mendapatkan apresiasi dari rekan setim serta para supporter yang memenuhi stadion. Patrick Kluivert dalam konferensi pers usai pertandingan tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap performa Ridho. Rizky Ridho bermain dengan luar biasa, ia sangat hebat. Ia memang layak mendapat kesempatan menjadi starter, kinerjanya sangat bagus. Saya tidak bisa bilang apa-apa lagi, ia layak dipuji, ujar pelatih asal Belanda itu dengan penuh antusiasme. Bukan hanya karena penyelamatan krusialnya, Rizky Ridho juga tampil kokoh sepanjang pertandingan bersama dua bek lainnya, Jay Itzes dan Justin Hubner. Trio lini belakang ini menjadi tembok pertahanan yang sulit ditembus oleh para pemain Bahrain. Statistik mencatat dari 7 kali tampil bersama trio ini sudah membantu timnas Indonesia mencatatkan 6 clean sheet. Sebuah pencapaian luar biasa yang semakin membuktikan kualitas mereka sebagai benteng kokoh di lini belakang. Dengan performa seperti ini, mungkinkah Rizky Ridho segera mendapat tawaran bermain di luar negeri? Banyak yang mulai berspekulasi bahwa karier internasional bisa menjadi langkah berikutnya bagi pemain berusia 22 tahun ini. Dengan usianya yang masih muda dan kemampuannya yang terus berkembang, bukan hal mustahil jika suatu saat kita akan melihatnya merumput di liga-liga top dunia. Bagaimana menurut kalian, apakah Rizky Ridho sudah layak bermain di luar negeri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dihajar timnas Indonesia, Dragan Talajic ngamuk ke fans Garuda. Pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic tak bisa menyembunyikan kemarahannya usai timnya dibantai oleh timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat itu berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk tim Garuda. Gol sematawayang dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-24. Memastikan tambahan 3 poin berharga bagi Indonesia yang kini bertengger di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Namun, bukan hanya hasil pertandingan yang menjadi sorotan. Dragan Talajic terlihat kesal bukan main, bukan karena kekalahan timnya, melainkan karena perlakuan supporter Indonesia di stadion.
Dalam konferensi pers usai laga, pelatih asal Kroasia itu meluapkan kekesalannya kepada fans Garuda yang dinilainya tidak menghormati lagu kebangsaan Bahrain sebelum kick-off dimulai. Saya sangat kecewa dengan atmosfer yang terjadi di stadion ini. Saya di sini mewakili kerajaan Bahrain yang indah. Tetapi saya menyesalkan sikap dari sekitar 65.000 orang di stadion yang tidak menghormati lagu kebangsaan kami. Ujar Talajic dengan raut wajah penuh emosi. Ternyata sejak awal para pemain Bahrain memang mendapatkan tekanan luar biasa dari supporter Indonesia. Saat memasuki stadion untuk sesi pemanasan, tim tamu langsung diteriaki oleh puluhan ribu penonton. Bahkan terdengar jelas nyanyian yang meneriakan kata mafia yang ditujukan kepada tim Bahrain, menciptakan atmosfer panas di dalam stadion. Meski begitu, Dragan Talajic tetap mengakui bahwa atmosfer yang diciptakan supporter Indonesia adalah sesuatu yang luar biasa dalam dunia sepak bola. Baginya, dukungan penuh semangat yang diberikan kepada timnas Indonesia adalah bagian dari keindahan sepak bola meskipun ia tetap menyesalkan tindakan yang dianggap kurang menghormati tim lawan. Saya mengerti bahwa atmosfer sepak bola seperti ini sangat menghangatkan. Saya kira ini adalah suasana yang luar biasa bagi sepak bola, tetapi tetap saja saya merasa kecewa dengan kurangnya rasa hormat terhadap tim kami, tambahnya sebelum menutup sesi konferensi pers. Reaksi Dragan Talajic ini pun memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Ada yang menganggap bahwa atmosfer seperti ini adalah hal biasa dalam pertandingan sepak bola, terutama ketika bermain di kandang sendiri. Namun ada pula yang merasa bahwa menghormati lagu kebangsaan tim lawan tetap merupakan bentuk sportivitas yang harus dijaga. Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan supporter Indonesia di stadion sudah wajar dalam dunia sepak bola? Atau seharusnya ada batasan tertentu dalam mendukung timnas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tiba-tiba Cina ucapkan terima kasih ke timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tak hanya membawa skuad Garuda meraih kemenangan, tetapi juga secara tak terduga mendapatkan ucapan terima kasih dari media Cina. Kemenangan tipis timnas Indonesia atas Bahrain dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) ternyata berdampak besar bagi perjalanan timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa sangka kemenangan yang diraih timnas Indonesia justru disambut gembira oleh media Cina. Dalam laporan yang dimuat oleh media Sohu, mereka terang-terangan mengungkapkan rasa syukur atas hasil positif yang diraih oleh timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan kekalahan Bahrain memberikan harapan baru bagi Cina untuk tetap bertahan di perburuan tiket ke babak selanjutnya. Pada tanggal 26 Maret waktu Beijing, dalam pertandingan 1-0, timnas Tiongkok selamat dari situasi putus asa dan menyalakan kembali harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Kemenangan Indonesia sangat membantu timnas Tiongkok, tulis Sohu dalam laporannya. Seperti diketahui, timnas Cina sebelumnya mengalami kekalahan menyakitkan di kandang sendiri saat menghadapi Australia dengan skor akhir 0-2. Hasil buruk tersebut sempat membuat harapan mereka untuk melaju ke babak selanjutnya semakin menipis. Namun berkat kemenangan Indonesia atas Bahrain, peluang mereka untuk bersaing kembali terbuka lebar. Media Cina juga mengungkapkan bahwa Bahrain adalah pesaing utama mereka di babak ketiga kualifikasi. Jika Bahrain berhasil memenangkan laga melawan timnas Indonesia, maka timnas Cina akan semakin sulit mengejar ketertinggalan. Jika Bahrain menang lagi, maka timnas Cina bisa saja menghadapi situasi terburuk, yakni meskipun menang di 2 laga terakhir, mereka tetap bisa tersingkir karena kalah selisih gol yang sangat besar. Lanjut laporan Sohu. Dengan kekalahan Bahrain, timnas Cina kini masih memiliki peluang untuk mengincar posisi ketiga atau keempat agar bisa melangkah ke babak berikutnya. Mereka masih memiliki 2 pertandingan tersisa, salah satunya melawan timnas Indonesia pada Juni mendatang. Kekalahan timnas Indonesia saat bermain di kandang Cina di pertemuan sebelumnya tentu akan menjadi motivasi tersendiri bagi skuad Garuda untuk membalas kekalahan tersebut. Ucapan terima kasih dari media Cina ini tentunya menjadi hal yang menarik bagi publik sepak bola Indonesia. Tak hanya membanggakan diri sendiri, kemenangan timnas Indonesia ternyata juga memiliki dampak besar bagi negara lain.
Apakah kemenangan ini akan menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk semakin diperhitungkan di Asia? Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa kembali meraih kemenangan melawan Cina pada pertandingan berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nasib Erick Thohir terselamatkan oleh gol oleh Romagne. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya bisa bernapas lega setelah timnas Indonesia meraih kemenangan dramatis atas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa malam 25 Maret 2025, skuad Garuda sukses mengamankan 3 poin berkat gol tunggal oleh Romagne di menit ke-24. Kemenangan ini menjadi angin segar bagi Erick Thohir yang sebelumnya mendapat tekanan besar dari publik. Setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia di Sydney pada 20 Maret 2025, banyak warganet yang menyerukan agar Erick mundur dari jabatannya sebagai ketum PSSI. Bahkan tak sedikit yang mengaitkan kinerjanya di PSSI dengan perannya sebagai Menteri BUMN, terutama dengan adanya sejumlah kasus di perusahaan pelat merah yang sedang menjadi sorotan hukum. Namun dengan hasil positif yang diraih timnas Indonesia, Erick untuk sementara bisa terhindar dari gelombang kritik tajam. Gol oleh Romagne yang menjadi penentu kemenangan ini tidak hanya menjaga asa Garuda untuk lolos ke putaran selanjutnya, tetapi juga mengubah atmosfer publik yang sebelumnya penuh kecaman menjadi lebih optimis. Menariknya, kemenangan ini juga disaksikan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sepanjang pertandingan wajah Erick tampak tegang, namun begitu peluit panjang ditiup oleh wasit asal Tajikistan, Sadulo Gomurodi, Erick langsung menunjukkan ekspresi lega dan bahagia. Usai pertandingan, Prabowo memberikan pujian kepada timnas Indonesia dan juga PSSI. Alhamdulillah, perjuangan tim nasional kita sangat baik. Mereka berjuang dan bekerja keras, ujar Prabowo kepada wartawan dengan wajah berseri. Tak hanya itu, Prabowo juga memberikan apresiasi khusus kepada Erick Thohir dengan menepuk pundaknya di hadapan media sebagai bentuk dukungan terhadap kerja keras PSSI. Saya ucapkan terima kasih kepada PSSI. Maju terus. Kalau tadi kita kalah, kita sudah out, tapi sekarang kita masih punya kesempatan. Maju terus, tegas Prabowo. Kemenangan atas Bahrain ini memang memberikan dampak besar tidak hanya bagi perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga terhadap citra Erick Thohir di mata publik. Kini harapan masyarakat untuk melihat timnas Indonesia melangkah lebih jauh semakin tinggi. Namun, tantangan belum berakhir. Tim Garuda masih harus menghadapi laga krusial lainnya, termasuk melawan Cina di bulan Juni mendatang. Bagaimana pendapat kalian mengenai kemenangan ini? Apakah timnas Indonesia bisa terus melaju dan menciptakan kejutan? Tulis komentar kalian di bawah. Kata Joey Pelupesi usai timnas Indonesia hajar Bahrain. Joey Pelupesi mencatatkan debutnya bersama timnas Indonesia dengan sangat berkelas saat tim Garuda berhasil mengalahkan Bahrain pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Pada pertandingan tersebut, Pelupesi dipercaya tampil sejak menit awal dengan berduet bersama Tom Haye di lini tengah. Kehadiran pemain berusia 31 tahun ini memberikan kestabilan dalam permainan Indonesia, baik saat menyerang maupun bertahan. Dengan skema 3-4-2-1 yang diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert, peran Pelupesi sangat vital dalam menjaga keseimbangan tim. Menurut data dari SofaScore, debut Joey Pelupesi di timnas Indonesia mencatatkan statistik yang impresif. Ia melakukan 45 sentuhan, melepaskan 40 umpan dengan akurasi 85%, 1 umpan lambung sukses, serta memenangkan 2 duel dalam duel darat dan udara. Tak hanya itu, ia juga berkontribusi dalam bertahan dengan mencatatkan 2 sapuan, 1 intercept, dan 1 tackle. Usai pertandingan, Pelupesi tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia mengungkapkan betapa istimewanya momen debutnya ini, terutama karena laga tersebut berlangsung di Jakarta, tempat yang kini ia anggap seperti rumah. Ini benar-benar perasaan yang istimewa.
Saya melakukan debut di Jakarta rasanya benar-benar seperti di rumah, ujar Pelupesci kepada wartawan. Salah satu momen yang paling berkesan bagi Pelupesci adalah saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pertandingan dimulai. Ia mengaku merasakan kebanggaan yang luar biasa saat menyanyikan lagu tersebut bersama para pemain dan ribuan supporter yang memadati SUGBK. Jadi ini istimewa, saya katakan kami menyanyikan lagu kebangsaan, lanjutnya. Tak hanya itu, Pelupesci juga menyebut bahwa kemenangan atas Bahrain adalah bentuk balasan yang pantas untuk para supporter setelah kekalahan menyakitkan 1-5 dari Australia di laga sebelumnya. Kami menang 1-0, saya pikir kami memberikan sesuatu kepada orang-orang sebagai balasan setelah kekalahan 5-1 melawan Australia, tambahnya. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia kini mengoleksi 9 poin dari 8 pertandingan dan bertengger di posisi keempat klasemen. Mereka unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina yang berada di posisi kelima dan keenam. Indonesia kini hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga. Sementara Australia berada di posisi kedua dengan selisih 4 poin. Dan Jepang masih kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan 11 poin. Penampilan apik Joy Pelupesci di laga debutnya tentu menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Kehadirannya di lini tengah bisa menjadi kunci bagi tim Garuda untuk terus bersaing di babak kualifikasi. Bagaimana menurut kalian, apakah Pelupesci layak menjadi andalan Timnas Indonesia di laga-laga selanjutnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.